Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel YouTube Edi Winarno. Halo YouTubers, gimana kabarnya? Hari ini saya akan mencoba menjelaskan berdasarkan pertanyaan dari beberapa teman saya ya, yang sering menanyakan bagaimana untuk memulai kegiatan bisnis terutama di bidang properti. Ya, tentunya di beberapa video yang sudah pernah saya unggah ada terkait video-video tentang bagaimana tips dan trik ya, mulai dari peruntungan untuk menjual covering tanah ya, sampai dengan memulai kegiatan bisnis properti yang bisa dimulai dari nol atau tanpa modal sama sekali. Nah, hari ini saya hanya mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman saya yang juga terkait dengan masa pandemi COVID-19 ini ya. Apakah masih cukup menjanjikan di tahun 2021 ini, sedangkan masa pandemi COVID juga masih terus berjalan. Nah, saya juga berusaha meyakinkan teman-teman saya bahwasanya untuk kegiatan properti ini memang satu hal yang jadi kebutuhan pokok atau primer, sehingga setiap orang pasti akan membutuhkan rumah gitu ya. Nah, ini ada beberapa contoh di slide saya yang saya tampilkan kegiatan usaha di 4 tahun terakhir saya mencoba untuk bermain atau belajar di dunia properti. Awalnya memang susah ya, awalnya memang untuk mengawali itu semua tidak mudah. Jadi ketika saya mencoba untuk menjual tanah covering pertama kali, yang juga nyaris tanpa modal, itu pun juga yang diperlukan apa sih? Yang jelas hanya keberanian, kemudian waktu, dan juga tekad untuk mencoba melaksanakan kegiatan di bidang properti atau di bidang covering tanah ini. Nah, untuk tadi mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman, bagaimana untuk memastikan apakah kegiatan properti di tahun 2021 ini dan ke depan itu apakah cukup menjanjikan gitu ya. Kalau saya bilang tadi, saya kembalikan ke awal, kita melihat kebutuhan rumah, kebutuhan properti itu kebutuhan pokok ya. Jadi ada sandang, pangan, papan, dan perumahan, itu kebutuhan pokok. Namun memang mungkin jangkauan atau daya beli masyarakat memang di masa pandemi ini pasti akan terdampak. Namun pasti di luar itu juga ada orang-orang yang masih punya uang, atau orang-orang yang sudah memiliki tabungan atau celengan yang mereka memang dari awal sudah memplanning ya, bermain strategi untuk membeli rumah, atau bahkan mungkin tidak harus beli cash, tapi bagaimana dia mencoba untuk memulai memiliki rumah ya, mungkin sudah menikah, sudah punya anak, yang sudah bosan dengan ikut dengan mertua ya, dan lain-lain. Tentunya pasti juga sudah mencoba untuk menabung, barangkali untuk kebutuhan untuk DP atau uang muka untuk KPR rumah. Nah, saya kira itu nggak ada masalah ya. Nah, di situ pasti dari sisi penyedia, termasuk kita yang mencoba peruntungan di properti, saya kira tidak ada salahnya kita mencoba untuk melakukan kegiatan ini, meskipun di masa pandemi ini kita kalau saya bilang, orang Jawa bilang ketar-ketir, tapi saya kira nggak ada masalah ya. Yang penting kita maju terus, tetap pasti yang namanya orang punya rumah itu pasti akan ada terus. Meskipun pangsa pasarnya akan berkurang, tetapi yakinlah pasti orang akan masih ada 1, 2, 3, bahkan 10 yang masih mencoba untuk hunting rumah untuk sekedar mencukupi atau nanti untuk memenuhi dari kebutuhan rumah tangganya. Nah, itu yang kita sasar, itu yang kita cari peluang bisnis di bidang properti itu, sehingga jangan takut untuk memulainya gitu ya. Jadi kalau ada teman-teman yang sudah punya tanah, itu sudah bagus, tinggal nanti bagaimana untuk membangunnya. Yang sudah memiliki coveringan, itu juga sudah bagus, sehingga tinggal memulai untuk memplanning, membuat KRK, IMB ya, dan untuk memulai bisnis rumahnya. Atau mungkin bagi teman-teman yang sudah membeli atau punya rumah second yang akan direhab atau direnovasi untuk menjadi rumah untuk dijual lagi, saya kira itu juga cukup strategis ya ketika kita mencoba peruntungan ke situ. Yang jelas
Kalau kita tidak pernah memulai, kita tidak akan pernah tahu keuntungan kita di bidang properti. Jadi itu sama persis seperti yang saya lakukan mungkin 4-5 tahun yang lalu ketika saya mengawali pun untuk membangun sebuah rumah. Saya kira juga ini nggak mudah. Namun kalau kita nggak pernah mencoba, nggak pernah untuk memulai ya start untuk mengawali kegiatan itu, ini nggak akan rugi kan? Yang bilang rugi siapa? Karena bahan-bahannya ya atau tanahnya, materialnya kalau sudah jadi rumah pun juga nggak akan busuk seperti makanan gitu kan. Jadi nggak ada salahnya juga kita mencoba untuk peruntungan memulai bisnis di bidang properti atau rumah. Nah, silakan bagi teman-teman yang tertarik ya bagi teman-teman yang mungkin ingin mencoba, kuatkan hati, yakinkan hati, kita coba untuk memulai bisnis di bidang properti rumah. Ya, nanti untuk tips dan triknya akan coba saya sampaikan di video selanjutnya. Semangat dan selamat mencoba. Mudah-mudahan peruntungan untuk bisnis properti yang akan Anda mulai semoga berhasil dan bisa sukses ya, dan bisa berkembang seperti yang Anda harapkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.